Mengejutkan, kunci sukses bisnis kuliner rumahan Anda setelah 100 pesanan pertama bukanlah terus memasak tanpa henti, melainkan berhenti sejenak untuk berperang dengan data Anda sendiri. Selamat, Anda telah menyelesaikan siklus pertama. Baik Anda mencapai target 100 pesanan, melampauinya, atau bahkan hanya mencapai setengahnya, Anda kini memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekedar uang masuk. Anda memiliki data. Banyak UMKM kuliner gagal di tahun pertama, sekitar 50% menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM 2026, karena mereka terus berjalan dengan asumsi, bukan data. Di episode penutup ini, kita tidak akan melakukan evaluasi biasa. Kita akan menggunakan metode militer dan startup teknologi untuk membedah 100 pesanan pertama Anda. After Action Review, AAR, adalah kerangka evaluasi yang diciptakan oleh Angkatan Darat AS pada tahun 1970-an. Berbeda dengan evaluasi biasa yang seringkali mencari siapa yang salah, AAR berfokus murni pada pembelajaran adaptif. Meta-analisis menunjukkan AAR dapat meningkatkan performa tim hingga 79%. Untuk melakukan AAR di dapur Anda, jawab 4 pertanyaan brutal ini dengan jujur. Apa yang direncanakan? Contoh, menjual 100 loyang dengan HPP Rp30.000. Apa yang sebenarnya terjadi? Contoh, hanya terjual 65 loyang, HPP membengkak jadi Rp42.000 karena banyak bahan terbuang. Mengapa ada perbedaan? Contoh, tepung merek X sering gagal mengembang, waktu produksi terlalu lama. Apa yang harus dilakukan berbeda? Contoh, beralih ke tepung single source lokal-loka untuk menekan angka kegagalan produk. Dalam buku The Lean Startup 2011, Eric Ries memperkenalkan konsep Build, Measure, Learn. 100 pesanan pertama Anda adalah siklus Build dan Measure. Sekarang waktunya Learn. Apakah Anda harus pivot, berubah arah, atau persevere, bertahan di jalur yang sama? Data menunjukkan bahwa 100% dari 847 startup sukses yang dianalisis melakukan pivot berkali-kali sebelum menemukan model bisnis yang tepat. Kegagalan bukanlah aib, melainkan data. Jika kue gluten-free Anda disukai, tapi target pasar ibu-ibu muda ternyata sulit dijangkau, jangan menyerah pada bisnisnya. Lakukan customer segment pivot, ubah target ke komunitas lari atau gym. Jika varian coklat selalu sold out, tapi varian keju selalu sisa, lakukan zoom in pivot, hentikan varian keju, dan jadilah spesialis coklat. Omset adalah metrik kesombongan, vanity metric. Untuk siklus 100-500 pesanan berikutnya, Anda harus memantau metrik kesehatan bisnis yang sebenarnya. Tingkat kegagalan produk, defect rate. Berapa banyak kue yang harus dibuang karena bantat? Jika lebih dari 5%, margin keuntungan Anda sedang berdarah. Repeat rate. Berapa persen pelanggan batch 1 yang membeli lagi di batch 2? Jika di bawah 20%, ada masalah dengan rasa atau pelayanan Anda. Waktu produksi, cycle time. Apakah membuat 10 kue memakan waktu 2 kali lipat lebih lama dari membuat 5 kue? Jika ya, sistem produksi Anda tidak bisa di-scale up. Progress principle. Sebelum Anda pusing memikirkan siklus berikutnya, berhentilah sejenak, rayakan pencapaian ini. Penelitian Harvard Business School, Teresa Amabel 2011, tentang Progress Principle, menemukan bahwa merayakan kemajuan kecil yang bermakna jauh lebih efektif dalam menjaga motivasi jangka panjang daripada menunggu satu kesuksesan raksasa. Perayaan melepaskan dopamin di otak Anda, memberikan closure, penutupan psikologis yang sehat untuk batch ini, dan memberi Anda energi segar untuk membuka babak baru. Beli makan malam enak untuk diri sendiri, atau beli alat baking baru yang sudah lama Anda idamkan. Apa yang membawa Anda ke 100 pesanan pertama, justru bisa menjadi penghalang terbesar Anda untuk mencapai 500 pesanan. Di fase 0-100, bisnis digerakkan oleh energi Anda, founder driven. Di fase 100-500, bisnis harus digerakkan oleh sistem, system driven. Anda tidak bisa lagi membalas WA satu persatu secara manual. Anda tidak bisa lagi menakar resep pakai perasaan. Anda membutuhkan SOP, standar operasional prosedur, yang kaku. Dan SOP dimulai dari standarisasi bahan baku. Tepung loka-loka kemasan 5 kg adalah bentuk SOP fisik. Dengan bahan baku yang konsisten, Anda kelak bisa mendelegasikan tugas memanggang kepada asisten dapur tanpa takut rasanya berubah. Seri 100 pesanan pertama ini berakhir di sini, tetapi perjalanan bisnis Anda baru saja dimulai. Anda bukan lagi sekedar orang yang hobi baking di akhir pekan. Anda kini adalah seorang pengusaha kuliner yang memiliki data, strategi, dan ketahanan mental. Tugas terakhir Anda, lakukan sesi AAR selama 30 menit hari ini. Tulis satu hal yang akan Anda hentikan dan satu hal yang akan Anda lipat gandakan untuk siklus 500 pesanan berikutnya.